Wilayah hukum Polres Batang yang terbentang seluas 788,95 km persegi terdiri dari 15 kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 801.178 jiwa dengan mayoritas profesi penduduk sebagai petani dan nelayan. Wilayah Kabupaten Batang merupakan nadi perekonomian nasional karena dilintasi jalur utama Pantura maupun jalan tol Trans Jawa sepanjang 54 km. Juga didukung fasilitas-fasilitas umum seperti 3 rumah sakit, 21 puskesmas, 4 stasiun, 22 pasar tradisional, 17 SPBU, kantor BNN Kabupaten Batang, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Batang. Kawasan industri lainnya, termasuk pembangunan super koridor ekonomi pantai utara Jawa, kawasan industri Batang. Seperti yang telah disampaikan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Kabupaten Batang sebagai super koridor ekonomi pantai utara saat ini memiliki 2 proyek strategis nasional, yaitu kawasan industri terpadu Batang dan kawasan industri Batang. Serta 1 objek vital nasional, yaitu PLTU 2x1000 MW. Kemudian objek vital lainnya yang tidak kalah penting sebagai sasaran prioritas pengamanan, seperti 39 lokasi perbankan, 40 perusahaan, dan 13 toko emas. Sesuai dengan tagline pemerintah Kabupaten Batang, yaitu Heaven of Asia, wilayah hukum Polres Batang juga memiliki 34 objek wisata dengan destinasi unggulan seperti Pantai Sigandu dan Ujung Negoro, perkebunan teh Pagilaran, lokasi-lokasi curug seperti Lojahan, Bombong, dan Sigenting, serta yang tidak kalah menarik objek wisata alam Kembang Langit dan objek wisata Srigono yang dimanfaatkan juga untuk para penggemar olahraga para layang. Pada aspek kekuatan personil, Polres Batang memiliki 553 personil, baik dari unsur Polri maupun PNS. Hal ini masih jauh dari DSP karena masih terpenuhi hanya 45,6%. Sedangkan untuk personil Polri yang telah melaksanakan pendidikan kejuruan sebesar 32% atau sebanyak 176 personil. Pada tahun anggaran 2022, Polres Batang didukung anggaran DIPA sebesar Rp62.622.185.000. Polres Batang juga memiliki 12 polsek jajaran sebagai ujung tombak Harkamtipmas di 15 kecamatan se-Kabupaten Batang, serta 2 Mako, yaitu Mako Polres dan Mako Satlantas sebagai pusat kendali Kamseltip Carlantas. Kemudian yang tidak kalah penting, Polres Batang juga memiliki klinik seksi dokes guna menunjang kesehatan personil Polres Batang dan masyarakat sekitar. Untuk kondisi alut maupun alsus, Polres Batang dalam kondisi siap operasional, seperti pada data dalam tayangan ini. Pada aspek pelayanan publik, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Polres Batang telah diapresiasi dengan predikat sangat baik oleh Kemenpan RB Republik Indonesia. Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya seperti penguatan transparansi layanan yang dimulai dengan sosialisasi oleh Babin Kamtipmas kepada warga dan publikasi di media sosial tentang layanan publik di Polres Batang. Dilanjutkan pembangunan website resmi Polres Batang yang mencantumkan berbagai publikasi seperti transparansi anggaran, maklumat, standarisasi harga, dan mekanisme layanan. Serta yang tidak kalah penting yaitu revitalisasi sarana pelayanan publik, mulai dari mencantumkan maklumat, standarisasi harga, dan mekanisme secara langsung, hingga pembuatan ruang tunggu yang nyaman, fasilitas bagi disabilitas, ruang ibu menyusui, sampai dengan penyediaan instrumen kepuasan masyarakat.
Satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa Polres Batang juga memiliki layanan kepolisian terpadu yang berada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Batang, serta inovasi yang telah diapresiasi oleh Kementerian Menpan RB Republik Indonesia, yaitu SIM Drive-Thru dan SKCK Door to School. Di tengah pandemi COVID-19, Polres Batang juga melakukan langkah-langkah inovatif berorientasi meminimalisir penyebaran COVID-19 serta peningkatan jumlah warga tervaksin. Langkah-langkah tersebut seperti Kampung Tangguh Candi sebagai program terdepan dalam penanganan COVID-19. Optimalisasi operasi justisi melibatkan para stakeholders dari unsur TNI Polri dan juga Satpol PP guna meningkatkan kesadaran tertib protokol kesehatan kepada masyarakat. Babin berempati di tengah pandemi. Kegiatan dengan ujung tombak 3 pilar yaitu Kepala Desa, Babin Kamtibmas, dan Babinsa dalam rangka mengintensifkan 3T serta memastikan bahwa bantuan-bantuan diterima oleh para penerima manfaat. Vaksinasi on bus. Inisiasi Polres Batang untuk melakukan vaksinasi di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau warga. Cetar, cari, jemput, antar merupakan inisiasi akselerasi vaksin untuk para warga lansia dan disabilitas. Para Babin Kamtibmas menggunakan fasilitas Ranmor Dinas menjemput para lansia serta warga penyandang disabilitas untuk diantar ke lokasi vaksin. Kamtibmas Public Endorsement merupakan inisiasi Polres Batang dalam mengkampanyekan tertib protokol kesehatan sampai dengan informasi jadwal dan lokasi vaksin. Tidak hanya melalui website resmi batang.jateng.polri.go.id dan akun medsos Polres Batang saja, melainkan juga memberdayakan para influencer serta grup komunitas untuk mengamplifikasikan informasi-informasi tersebut.